Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi ke acara workshop online MS dengan materi kita hari ini tentang e-marketplace lokal Sosialita. Apa itu Sosialita? Adalah sistem order semua instansi lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sosialita ini merupakan salah satu bentuk inovasi Pemkab Tanah Laut Kalimantan Selatan yang memaksimalkan peran serta UMKM. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dipercaya selaku moderator pada acara malam ini. Terima kasih kepada Pak Muji dan Pak Mulis dan teman-teman dari manajemen Muji Sentosa Training and Consulting atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator pada acara hari ini. Di layar kita sudah hadir Bapak HM Sukamta. Beliau adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut selaku keynote speaker kita pada malam ini. Salam kenal Bapak dan selamat bergabung. Ya. Dan ada juga salam kenal Bang Suhendra dari Sulawesi Barat ya. Siap Bapak, ya, siap. Selamat malam, sehat selalu. Salam untuk semua saudara di Pulau Sulawesi. Siap Bapak, siap. Ya. Dan ada juga Ibu Ayu Ruswida. Beliau adalah Kabak PBJ Kabupaten Tanah Laut. Salam kenal Ibu Ayu. Salam kenal Pak Suhendra. Kita udah teman ya Pak ya di Facebook ya. Iya Bu. Serta tidak lupa juga dari seluruh Indonesia kan Pak Suhendra? Iya betul sekali. Saya menginformasikan kepada Bapak Bupati seperti itu tadi. Ya, serta tidak lupa juga hadir juga Pak Muji, suhu kita semua selaku pembahas kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya sekali lagi menjelaskan tata cara pelaksanaan workshop kita malam ini, khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung. Bahwa pelaksanaan webinar kita ini dilaksanakan kurang lebih 1,5 jam. Materi oleh narasumber nanti disampaikan kurang lebih 45 menit, dilanjutkan oleh diskusi tanya-jawab. Kemudian peserta yang bertanya, silahkan klik raise hand di partisipan, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh saya secara berurutan. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, silakan daftar hadir. Hadir ini sekaligus post test dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang berhak memperoleh sertifikat. Saya ingatkan lagi bahwa sertifikat ini gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya sepeser pun. Link post test nanti akan dikirimkan ke chat Zoom setelah pemateri selesai menyampaikan materi dan akan ditutup 20 menit setelah acara ini selesai. Sedangkan sertifikat dapat diakses atau di-download paling lambat 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai dan link akan disampaikan pada chat Zoom nantinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar acara ini bisa berjalan lancar, tanpa hambatan, serta bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan untuk kesempatan pertama ke Bapak Bupati Tanah Laut, selaku keynote speaker kita pada malam ini. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh narasumber kurang lebih 45 menit. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat ke Bapak Bupati. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, terima kasih Bang Suhendra, ada Pak Muhammad Muklis, ada Profesor, ada Ibu Ayu, dan para peserta semua. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan luar biasa kepada kita semua, sehingga kita bisa
bertemu ya, walaupun lewat webinar ya, lewat virtual saja, tapi ini sebuah sesuatu yang luar biasa. Karena sebelum ada COVID kita tentu kalau mau ketemu itu biayanya sangat mahal ya, tapi dengan adanya COVID kita bisa ketemu seluruh saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air dengan mudah, kapan saja dan di mana saja berada. Ini saya kira satu hikmah pembelajaran yang luar biasa dari adanya COVID-19 ini. Jadi kami juga bisa menyampaikan hari ini suatu kehormatan bahwa inovasi kami pemerintah daerah lewat sosialita sebagai salah satu upaya kita di dalam membangkitkan perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sosialita ini muncul memang awal mulanya sebenarnya kita menginginkan adanya e-katalog lokal. Supaya apa? Supaya IKM, UMKM kami, penyedia barang jasa yang ada kami, itu bisa menangkap belanja pemerintah. Karena bagaimanapun di dalam rumus ekonomi itu bahwa pendapatan itu kan ditentukan oleh tingkat konsumsi, kemudian belanja pemerintah, kemudian investasi, ekspor minus impor. Nah, dan selama ini yang paling berperan besar di dalam peningkatan pendapatan ataupun ekonomi daerah itu adalah dari sisi belanja pemerintah. Nah, oleh karena itu saya ingin bahwa belanja pemerintah yang cukup besar itu ditangkap oleh UMKM kami yang ada di Tanah Laut. Ditangkap oleh UMKM, IKM maupun penyedia barang dan jasa di Tanah Laut. Nah, ketika saya dengan Bu Ayu yang saya minta, gimana kalau kita bikin e-katalog lokal saja? Nah, sudah konsultasi dengan LKPP waktu itu, bahwa secara prosedur kita harus menunggu, harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi. Nah, kalau kita nunggu pemerintah provinsi, ya saya khawatir, ya khawatir saya kalau tidak secepat kita yang inginkan. Artinya keinginan itu belum tentu sama apa yang kita inginkan dengan apa yang diinginkan oleh provinsi. Dan itu kan perlu waktu lama. Nah, karena saya nunggu pemerintah provinsi menjadi agak lama, saya ingin mencari jalan yang lebih cepat. Prinsipnya bahwa UMKM kami, IKM kami itu segera bisa menangkap belanja pemerintah. Karena apa? Karena belanja kita saja, belanja di pemerintahan kita. APBD saya itu tahun ini aja 2,48 2 triliun 48 miliar sekian. Belanja modal kita sekitar 700 miliar. Nah, belum lagi dengan belanja-belanja operasional. Nah, oleh karena itu belum lagi nanti di APBD desa kita itu baik dari ADD maupun dana desa itu ada 242 miliar. Nah, ini kan sebuah peluang besar belanja pemerintah yang cukup besar yang seharusnya ditangkap oleh UMKM kami. Supaya apa? UMKM kami bisa tambah besar. Ekonomi di masyarakat itu menjadi berkembang. Karena apa? Karena belanjanya uang kita pemerintah yang sebagian besar itu tidak lari keluar dari tanah laut. Jadi saya ingin memproteksi uang belanja kita yang cukup besar itu jangan keluar, tapi berputar di tanah laut. Karena dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi di tanah laut pasti akan cepat. Pendapatan masyarakat pasti akan naik secara cepat. Sehingga melalui diskusi, akhirnya kita menemukan, oke, kata Bu Ayu bersama tim, kita bikin saja marketplace, Pak. Apapun namanya nanti saya serahkan Bu Ayu, ya, karena Bu Ayu masih anak muda, sehingga dikasih nama sosialita. Ya, dikira ini kan main-mainan anak muda aja, padahal ini adalah salah satu langkah kami agar apa? Belanja pemerintah bisa diakses, bisa ditangkap oleh rakyat kami tanah laut. Dan oke, di awal kita mulai dari harga 50 juta. Belanja yang 50 juta ke bawah itu
saya mengambil kebijakan semua instansi di lingkup pemerintah kabupaten daerah, silakan Anda belanja yang 50 juta harus lewat sosialita. Nah, ini nanti secara sistem, secara detailnya nanti Ibu Ayu yang akan menjelaskan. Tapi prinsip dasar saya, pemikiran dasarnya adalah agar belanja masyarakat yang merupakan penentu dari sebuah pertumbuhan ekonomi daerah itu ditangkap oleh rakyat kami tanah laut. Dan itu jangan sampai keluar. Dan ini tentu dampaknya akan sangat besar, baik dari sisi produksinya sebagai bahan baku yang harus yang dijual, itu saya kira akan memberikan multiplier efek yang sangat tinggi. Nah, dengan demikian saya membangun kesejahteraan rakyat itu real karena apa? Karena mereka betul-betul bekerja, mereka betul-betul mendapatkan uang dari belanja-belanja pemerintah. Jadi bukan hanya penyedia barang, termasuk penyedia jasa saya minta nanti juga akan masuk di sosialita ini. Seperti apa? Seperti tukang. Ada tukang batu, ada tukang kayu, ya. Ada nanti tukang yang memang seperti lapangan tenis, itu harus tukangnya khusus, beda dengan tukang batu, tukang kayu, ya. Dengan tukang-tukang biasa, tukang-tukang untuk bisa bangun lapangan tenis itu tidak sama. Ya, ini supaya disertifikasi. Untuk mensertifikasi siapa? Saya sudah perintahkan kepada Dinas Tenaga Kerja saya untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh tukang-tukang. Sehingga saya bisa mengambil kebijakan. Siapapun yang mendapat pekerjaan di tanah laut menggunakan tukangnya masuk sosialita, Anda harus pesan di sana. Untuk apa? Memberikan garansi bahwa setiap tahun tukang-tukang yang ada di tanah laut yang belum bersertifikasi, silahkan hubungi Dinas Tenaga Kerja nanti untuk dilatih, diuji kompetensi, dikeluarkan sertifikasinya bahwa dia sudah sebetulnya sertifikat kompetensi tentang profesi dia sebagai tukang, ya. Atau nanti servis, ya, servis AC, servis mesin cuci atau bengkel, montir, ya, tukang tambal ban sekalipun, mereka kita bisa masuk sini dengan nanti sertifikat kompetensi yang itu sudah saya percayakan kepada Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian tukang-tukang tersebut yang saya katakan tadi itu dia akan setiap tahun ada garansi bahwa saya tahun ini pasti dapat pekerjaan. Karena saya akan ambil kebijakan juga bahwa mereka di instansi yang memerlukan jasa seperti ini harus mengambil dari tanah laut dengan mereka yang bersertifikasi. Dan mereka pun yang punya sertifikasi tentu gajinya beda dengan yang tidak punya sebagai tukang pembantu misalnya. Tentu ada perbedaan. Inilah kita untuk bisa membangun kesejahteraan di masyarakat. Inilah konsep-konsep dasar saya kemudian memunculkan yang namanya sosialita ini. Saya hanya ingin agar apa? Agar rakyat kami bisa berpartisipasi, bisa meningkatkan, dan sosialitas adalah merupakan pasar dari apa yang berhasil mereka produk. Baik produk itu berupa barang, baik produk itu berupa jasa. Inilah pasar yang kita buka. Dan dalam jangka panjang saya juga berharap bukan hanya bisa menangkap dari kita pemerintah daerah tanah laut aja. Saya berharap pemerintah daerah di luar tanah laut bisa menangkap ini. Bahkan kita berharap nanti untuk Sulawesi Barat bisa memang barangnya ada, silakan ditangkap dari sosialita. Karena apa? Kita transparan, akuntabel, terpercaya, ya. Semuanya juga. Saya mengharap sehingga UKM-UKM kami betul-betul tumbuh, ya, betul-betul berkembang. Dan ini saya membangun rakyat kan tanpa biaya, saya katakan. Saya meningkatkan kesejahteraan tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang dari pemerintah. Tapi secara nyata UMKM kami akan semakin meningkat. Pendapatan mereka akan semakin meningkat. Saya tidak perlu keluar uang 1 rupiah pun. Kita menyediakan aplikasi seperti ini. Nah, inilah yang kita inginkan dengan adanya sosialita di tanah laut ini. Ini keinginan atau impian-impian yang ingin saya wujudkan di dalam membangun perekonomian masyarakat. Nah, saya kira itu secara garis besar bahwa sosialita ini muncul tidak lain adalah saya ingin membangun ekonomi rakyat dengan tanpa biaya, tetapi rakyat saya betul-betul mendapatkan peningkatan pendapatan yang signifikan, dan ini bentuk dari akuntabilitas kita, transparansi kita pemerintah daerah di dalam membangun daerah, sehingga
tidak ada belanja di sosialita, tidak ada lagi yang dicurigai, ada kong kali kong, ada ini itu, karena semuanya sudah sangat transparan. Saya kira ini kata pembuka dari kami dengan program sosialita ini. Kita berharap inilah pasar besar yang saya buka di tanah laut. Mudah-mudahan ini nanti akan dikunjungi para pembeli bukan hanya dari tanah laut, tetapi juga di Indonesia ini. Saya terima kasih sekali, ini peserta seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi rakyat tanah laut maupun bangsa dan negara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya gimana Pak Muhlis? Oh, baik. Hilang ya? Tadi ada terputus, Pak. Baik, demikian tadi cerita singkat asal muasal lahirnya aplikasi Sosialita yang dibawakan langsung oleh Bapak Bupati Tanah Laut. Dan tentunya hal ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain yang mungkin mau menciptakan aplikasi yang seru, Pak, dalam mendorong pemberdayaan UMKM setempat. Terima kasih atas waktu luangnya, Bapak, untuk hadir di acara pada malam ini. Sama-sama. Iya, Pak. Sama-sama, Pak Hendra. Siap. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Bupati mau sampai selesai nanti, Pak, mungkin ada yang mau bertanya sama Bapak. Atau mau tanya jawab dulu, Pak. Atau mau tanya jawab dulu nih dari peserta untuk kebijakan dari pimpinan daerah gimana? Karena yang sangat saya rasakan komitmen pimpinan daerah itu sangat mendorong dan itu sangat penting dalam kita mengambil kebijakan serta strategi-strategi di dalam pengadaan barang dan jasa. Baik, Bapak Ibu bagi yang ingin mau bertanya langsung ke Bapak Bupati, silakan. Mumpung beliau masih ada di sini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau bertanya langsung. Silakan klik tombol raise hand yang ada di partisipan. Nanti akan kita berikan kesempatan, Bapak Ibu. Atau dari Pak Muhlis sama Pak Hendra sendiri nih. Ini keren loh Pak Bupati. Oh, sudah ada tuh. Sudah ada Pak Rudi Irwandi. Silakan Pak Rudi. Kalau saya datang ke sana aja nanti ya, Bu Ayu. Siap. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Bupati. Kita bekerja sama. Waalaikumsalam Pak Rudi. Alhamdulillah, salam sehat Pak. Dari Sampit juga ini Pak, sama-sama Pulau Kalimantan. Iya. Salam sehat selalu ya. Iya Pak. Jadi saya ini Pak, kebetulan penyedia jasa ini Pak. Sudah 17 tahun saya. Cuma saya di Kalimantan Pak. Baru sekali ini saya lihat inovasi yang luar biasa dari Kabupaten Tanah Laut. Jadi saya sudah keliling Kaltim Pak, sudah keliling Kalteng, Kalbar juga. Saya baru ketemu ini namanya Sosialita ini. Jadi ini inovasi yang sangat bagus Pak, yang saya harapkan juga menjadi inspirasi bagi bupati-bupati di daerah juga untuk melindungi UKM dan IKM seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak. Jadi pertanyaan saya itu cuma satu aja Pak. Kita ketahui Pak, selama ini penyedia jasa yang kecil Pak, mohon maaf nih, karena tadi Bapak menyampaikan UMKM nih Pak ya. Nah saya tuh Pak menemui Pak di beberapa daerah itu, kadang kenapa usaha kecil itu malas urusan dengan pemerintah Pak? Satu, birokrasinya ruwet Pak. Yang kedua, administrasinya kepanjangan katanya. Yang ketiga, suruh tanda tangan ke sana kemari Pak. Akhirnya apa? UKM yang gerobak, fotokopi yang kecil-kecil, tukang itu udah pada males Pak. Jadi saya minta Pak, ada tidak tip atau dibagikan kepada kami atau juga ya karena saya sudah keliling juga nih Pak, Kalteng, Kalsel, mungkin sedikit saya kelilingi, mempercepat, memutus rantai yang ruwet ini di Kabupaten Tanah Laut itu seperti apa Pak? Jadi seumpama nanti penyedia jasa itu anggap aja nih tukang bakso gitu kan, jualan di KM Bapak.
prosedur administrasi penagihannya itu sampai dia tuh menjual barang dan sampai dia menerima duit itu dia nggak naik ke gedung pemerintah, Pak. Lewat aplikasi semua. Betul, jadi betul. Saya minta edukasi juga buat saya yang sudah hampir keliling berapa kabupaten ini, baru ini Pak saya ketemu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi Irwandi, ya saya telah mengambil kebijakan begini. Untuk UMKM yang kecil-kecil, mereka kan sudah ada di daftarnya secara lengkap itu di Dinas Perdagangan. Itu yang UMKM ya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan. Mereka datanya sudah ada di sana. Jadi tinggal cukup nanti yang pengen masuk ke marketplace, kebijakan saya, datanya sudah ada. Nanti berikan keterangan usahanya, plus nanti bayar NPWP-nya saja gitu loh. Bikin NPWP aja, nanti silakan masuk ke marketplace. Nanti di marketplace bagaimana ketika dapat pekerjaan, nanti itu Bu Ayu lah secara teknis nanti yang akan menjelaskan. Tapi bahwa birokrasi, mereka sudah kecil, mereka harus kita berdayakan supaya menjadi besar. Sehingga tidak perlu saya harus persulit. Nah, bahkan tahun ini saja saya mengajukan bantuan untuk UMKM kecil karena kita punya datanya di koperasi usaha kecil dan perdagangan itu. Yang saya usulkan untuk BP PUM aja 33.000. Kita punya data by name by address-nya itu. Sampai nomor KK-nya kita punya. Mereka tidak perlu sulit-sulit. Kita mintakan berikan dari kepala desa saja untuk keterangan usahanya. Tinggal mereka untuk masuk marketplace nanti bikin NPWP, kan gitu saja. Itu kan sudah cukup bahwa itu UMKM kita, dia punya usaha kan. Jadi nanti soal kemudian nanti sudah jadi transaksi, saya kira nanti transaksi secara jelas nanti akan disampaikan oleh Ibu Ayu itu secara teknis ya. Kalau saya yang jelaskan nanti Bu Ayu nggak kebagian nanti. Itu, ya, jadi ini jadi Bu Ayu lah. Ini, Pak, ya. Kabupaten Iya betul, kita punya 3 menuju big data. Nah, belum lagi UKM, Pak ya. Iya, betul UMKM. Belum ya, IKM. Ya. IKM itu ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Mereka punya data IKM kita yang bergerak di ada berapa itu ada. By name, by address, NIK-nya juga. Mereka kita diberi sudah ada juga datanya. Jadi by name, by address dengan berbasis pada NIK itu kita punya semua itu. Jadi saya kira ini supaya mereka mudah nanti kalau kemudian yang jasa misalnya tukang dan seperti itu yang saya sampaikan tadi, nanti datanya kan ada di tenaga kerja. Nah, by name, by address-nya ada di Dinas Tenaga Kerja karena mereka yang kita beri sertifikat. Saya kira kan mudah, sebenarnya mudah. Pemerintahan itu mudah kok. Kalau pemerintah itu jadi sulit, berarti kita yang bikin sulit gitu. Saya orang nggak suka yang sulit-sulit, yang mudah-mudah saja gitu. Ya, Pak. Mantap, saya kira Pak. Mantap. Terima kasih, Pak. Mantap. Iya, terima kasih. Ya. Baik, sudah jelas Pak Rudi ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mau bertanya langsung ke beliau, mumpung beliau ada di sini. Oke, kalau enggak saya langsung aja deh. Jadi Bapak sambil lihat. Oke, baik. Baik. Silakan Bu Ayu, langsung aja Bu Ayu. Ya, makasih Pak Suhendra. Izin Pak Bupati, Pak Sukamta, izin ya, juga Prof. Muhlis. Waduh. Oke. Ini inovasinya betul-betul dinantikan orang nih Pak. Apalagi kita nantikan sampai ke desa. Terus banyak sih sebetulnya dan banyak yang ingin ini Pak, ingin tiru ATM sih. Ingin tiru. Boleh. Dan saya sampaikan juga ya mungkin ada bisa kerjasama daerah ya Pak ya, nanti kerjasama untuk MOU-nya kita kerjasama. Iya, boleh. Saya izin share screen ya Pak Suhendra. Sudah kelihatan? Sudah. Udah Bu, sangat jelas Bu. Sangat jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Muhammad Sukamta. Yang terhormat moderator Pak Suhendra, salam kenal. Mudah-mudahan kita selalu bisa silaturahim selalu. Juga Pak Muji sama Pak Muhlis nih, ya, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya agar bisa sharing. Ya, agar bisa sharing sama-sama gitu kan, sharing di sini. Dan alhamdulillah kemarin saya minta jadwal malam diberikan kesempatan itu karena kebetulan sampai tanggal 31 nggak bisa kalau untuk siang, bisanya hanya malam saja. Dan Pak Bupati saya juga jadwalnya lebih fleksibel ketika malam hari. Juga Bapak Ibu peserta nih semua banyak banget dari seluruh Indonesia. Selamat malam. Terima kasih atas apresiasinya. Juga saya lihat nih juga, oh ya, di dalam peserta ini juga ada para tim sosialita. Nah, tim sosialita, saya menjelaskan di sini bahwa saya tidak bisa sendiri, karena ini juga bukan atas nama UKPBJ, tapi ini adalah, kalau saya bilang sih, ini adalah bentuk cinta. Bentuk cintanya UKPBJ untuk tanah laut, gitu kan. Dan di sini kita bekerja sama juga dengan Kominfo dalam membangun aplikasi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mina Ayu Roswida. Silahkan Bapak Ibu panggilnya Ayu. Ya, jujur saja Pak Hendra, saya lebih enak ketika dipanggil nama daripada dibandingkan dengan jabatan. Saya lebih enak dipanggil nama. Terus saat ini saya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Tanah Laut. Namun saya juga bersama rekan-rekan yang lain, kebetulan saya juga sebagai trainer PBJ, kemudian juga sebagai advisor dan pendamping kontak PBJ, dan saya juga sejak awal itu saya adalah trainer SPSE. Jadi kalau bicara trainer, saya sebetulnya lebih dulu memang terjun di SPSE, baru kemudian sama-sama di PBJ dengan rekan sekalian. Ini ada nomor kontak saya di 0821 54 00 1015. Apabila ingin berdiskusi lebih lanjut gitu kan, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian, mungkin ada juga yang sebagai bukan pelaku pengadaan tetapi sebagai pengelola UKPBJ juga, atau dari pemerintah kabupaten kota yang lain yang berminat untuk melihat bagaimana itu sosialita, silahkan menghubungi saya di nomor tersebut. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Ini materinya, ini adalah tentang sosialita. Sosialita ini adalah sistem order semua instansi lingkup tanah laut. Jadi sosialita ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Bupati saya, Pak Bupati kami, Bupati Kabupaten Tanah Laut. Itu sebetulnya memang adalah dari keinginan beliau. Kalau kita baca sih sebetulnya kita lihat dari visi misi beliau saja. Ini sebetulnya semua yang ada di dalam sosialita itu sebetulnya adalah pengaplikasian dari visi misi beliau. Artinya di sini ada dikatakan di satu adalah berkarya meningkatkan sumber kualitas daya manusia, pelayanan masyarakat berbasis teknologi. Berarti beliau sudah yang sangat digital sekali. Kita tahu kan sekarang di pengadaan barang jasa itu sudah bagaimana kita mentransformasikan pengadaan barang jasa dari yang tadinya manual menjadi digital. Nah, di visi misinya beliau itu sudah akan terbaca. Kemudian menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan. Nah, makanya kami sebagai pegawai tanah laut ketika diberikan amanah untuk diberikan amanah dalam suatu jabatan, bagaimana kita itu bisa berinovasi sesuai dengan tupoksinya kita. Akhirnya kami di UKPBJ Tanah Laut bersama dengan teman-teman itu mencoba inovasi, dan inovasi ini tidak hanya di teknologi, tetapi juga ada inovasi-inovasi lain yang mungkin dari sisi penyempurnaan, bukan penyempurnaan juga, tadi ada yang bertanya Pak Rudi, tadi bagaimana sih supaya birokrasi jangan terlalu panjang. Nah, kita buat bagaimana sesimpel mungkin, gitu kan. Kemudian membangun tata kelola pemerintah yang baik, itu juga jelas. Dan yang terakhir juga nih, yang berkaitan dengan UMKM, bagaimana membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi beliau berbicara di UMKM sendiri, kami adalah aplikasinya, gitu kan. Bagaimana cara di dalam
aplikasi sesuai dengan aturannya. Kemudian dari sisi UMKM-nya itu dari Dinas Perdagangan, bersinergi kami. Kemudian dari IKM-nya itu sama tadi tenaga kerja yang bersertifikat, kata beliau tadi kan tukang-tukang, itu sudah ada disnakernya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Hendra, bagaimana sih masyarakat supaya jangan terlalu lama nih birokrasinya. Terus ada juga kadang-kadang UMKM ini modalnya sedikit. Gimana nih kalau misalnya terlalu lama di SKPD gitu kan, pembayarannya belum selesai. Kabupaten Tanah Laut, untuk Bupati dan Wakil Bupati itu juga punya program yang disebut dengan Gapura Karomah, yaitu itu adalah pemberian kredit untuk UMKM dengan bunga 0%. Itu dari BPR-nya kami, BPR-nya Kabupaten Tanah Laut. Nah, dengan BPR ini kami pun ke depannya mudah-mudahan apabila memang ada kendala pencairan nanti di dalam proses pengadaan barang jasa sampai dengan 50 juta ini melalui sosialita, rencana sih ke depan BPR itu semacam akan memberikan program dana talangan. Jadi dengan adanya serah terima yang pasti, artinya si penyedia itu sudah menyerahkan barang atau jasa lainnya kepada SKPD, maka apabila memang terlambat dalam hal pencairan, mungkin dalam proses dan lain sebagainya, nanti dengan BPR itu bisa dibantu agar modalnya tetap berjalan. Oke. Nah, dari visi misi, kemudian kita tahu, kita UKPBJ Tanah Laut, gitu kan, kita bagian pengadaan barang jasa, berarti kita adalah berprosesnya di pengadaan barang jasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin materinya hari ini itu materi yang ada berbagai mazhab di sini. Karena kalau kita sudah diskusi beberapa dengan orang, gitu kan, dengan beberapa senior-senior saya, dengan beberapa juga para mentor dan para ahli, gitu. Yang namanya pengadaan barang jasa itu memang ada pakemnya. Ingat, pengadaan barang jasa pemerintahnya ya, pemerintah itu pasti ada pakem aturan yang dipegang. Tetapi di dalam aturan sendiri itu ada berbagai macam persepsi. Ada bermacam-macam persepsi yang bisa dituangkan dan agak berbeda-beda. Namun, yang kami rasakan di sini adalah bagaimana kita membuat kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisinya kita. Kondisi di mana pemerintah itu sendiri berada yang tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, dari visi misinya kepala daerah tadi dan wakil kepala daerah tadi, itu kita selaraskan dengan kebijakan pengadaan barang jasa. Oh, ternyata memang selaras gitu kan. Ada beberapa contoh sekali di dalam sini, yaitu melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Nah, dulu gitu kan, untuk pengadaan barang jasa sampai dengan 50 juta, kita itu manual. Kemudian kita tahu kalau di aturannya sampai dengan 10 juta itu dengan nota pembelian, dengan bukti pembelian, kemudian sampai dengan 50 juta itu dengan kwitansi. Ini khusus pengadaan barang dan jasa lainnya. Nah, di sana dipakai yang sudah ada di pasar. Itu adalah sebagai bukti kontrak. Oke, kita oke sekali dengan bukti kontrak. Namun kondisi ini tidak semua pemerintah kabupaten kota clear. Dalam artian clear seperti apa? Oke, kita bagi para pelaku pengadaan yang sangat paham sekali dengan aturan, kita tahu bahwa ketika belanja sampai dengan 10 juta, cukup dengan bukti pembelian. Bisa cair. Sampai dengan 50 juta cukup dengan kwitansi pasar aja, oke, bisa cair, clear. Nah, tetapi ada stakeholder terkait lainnya, yang terutama APBD, itu yang masih memerlukan bukti-bukti administrasi yang lain, sehingga yang sebetulnya hanya belanja 5 juta saja, itu berkasnya bisa sampai setebel ini. Tadi yang Pak Rudi bilang tadi, aduh birokrasinya berbelit-belit, tanda tangannya banyak banget gitu kan. Padahal di dalam aturan PBJ sendiri sudah simple. Nah, di Tanah Laut, ini saya akan bicarakan tadi Pak Bupati sudah bicara, saya itu pengennya yang simple, tetapi tetap sesuai aturan. Oke, maka di tempatnya kami, itu kami bikin yang namanya surat edaran sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Sesuai dengan Perpres, sesuai dengan Perlem. Kami bikin surat edarannya untuk menyikapi bagaimana proses pengadaan barang jasa untuk tahun berjalan. Namun, ketika kami bikin draftnya, itu tidak serta-merta kami bagikan ke SKPD.
Tetapi semua stakeholder terkait itu kita ngumpul dulu. Kami baru bikin draft. Kami bikin draftnya dulu. Semua stakeholder terkait itu seperti misalnya sesuai dengan perencanaan. Berarti kami harus mengundang yang namanya dari Bapeda. Kemudian yang namanya pengadaan barang jasa, gitu kan, itu berarti berkaitan dengan uang. Yang namanya uang, yang punya kewenangan uang siapa? Itu adalah tempat kami BPKAD. Artinya tempat kami BPKAD itu orang anggaran gitu kan, orang-orang TAPD itu tempatnya di di BPKAD. Kemudian berkaitan dengan pemeriksaan, pasti kan pengadaan barang jasa prosesnya itu banyak banget risiko-risiko, tahapan serta kecurigaan di dalam prosesnya gitu kan. Akuntabilitasnya itu pasti akan dipertanyakan. Siapa sih yang meriksa? Apip adanya di inspektorat. Oke, kemudian nanti masalah perpajakan dan lain sebagainya siapa sih? Oh, itu dari Bapenda. Tempat kami ada badan pendapatan. Oke, semua stakeholder yang ada, kita kumpulkan. Kita ngumpul dulu. Kita ngumpul, kemudian dari UKPBJ memperlihatkan bagaimana itu surat edarannya sesuai dengan Perpres, terus kita floorkan. Gimana nih? Clear enggak? Nah, Bapak Ibu, ini satu keuntungannya bagi kami, yaitu komitmen pimpinan dari awal, kemudian juga pembicaraan kepada para yang berwenang, pejabat yang berwenang sesuai yang saya bilang tadi. Malah kalau di tempat kami, dari TAPD-nya yang bilang, Bu Ayu, tolong dong dikembalikan lagi, kalau memang belanja sampai 10 juta itu sesuai aja dengan Perpres, yaitu sampai cukup dengan nota pembelian saja, kemudian yang sampai 50 juta cukup dengan kwitansi saja. Itu yang bicara adalah dari TAPD dan itu adalah kabit anggarannya kami. Kok bisa ya Bu Ayu? Seperti itu. Bapak Ibu, kebetulan saya bilang saya adalah di LPSE lumayan lama, waktu itu masih namanya bagian pengadaan barang jasa, bagian pembangunan daerah. Nah, kami bikin surat edaran seperti itu sesuai dengan Perpres, mulai Perpres 54 tahun 2010. Jadi saya mencoba untuk melobi, menyamakan persepsi dengan para yang dengan antar stakeholder itu sejak tahun 2011. Jadi sejak tahun 2011 itu sudah kami bicarakan masalah seperti itu, sehingga kalau dikatakan sekarang hampir clear semua stakeholder sesuai dengan Perpres, sesuai dengan aturan, maka itu waktunya tidak instan. Ada saja di awal-awal itu yang namanya asimilasi peraturan gitu, disesuaikan dengan Permendagri, terus kemudian disesuaikan juga dengan yang lain. Sempat awal-awal dulu yang namanya kwitansi gitu kan, yang namanya kwitansi itu PPTK masih ada bertanda tangan di sana. Jadi dulu kayak kita bukan kwitansi pasar yang kita berikan, tetapi kwitansi hasil asimilasi kreativitasnya kita. Oke deh, supaya keuangan itu bisa nerima kwitansi ini. Terus dulu awalnya juga yang namanya bukti pembelian itu harus ada yang namanya para pejabat pengadaan, para PPTK, para PPK, tidak. Oke, itu awal-awal kita akomodir. Tetapi sejak tahun 2019 kemarin itu sudah clear, tidak ada. Jadi cukup ketika beli 10 juta, cukup beli dengan bukti pembelian saja sampai dengan 50 juta itu cukup dengan kwitansi. Itu sudah clear di tempatnya kami. Nah, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga bisa seperti ini, sehingga sosialita ini hadir sebetulnya akan lebih gampang. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya di kebijakan tadi sesuai dengan Perpresnya, sesuai dengan visi misinya Pak Bupati kami, yaitu mengembangkan e-marketplace, gitu kan? Mengembangkan e-marketplace ini jelas. Mengembangkan e-marketplace, kemudian menggunakan teknologi informasi, komunikasi serta transaksi elektronik, ini juga. Kemudian memberikan kesempatan UMKM. Oke, clear masuk semua ya. Kemudian mendorong PPDN dan SNI ini juga. Artinya dalam negeri pengennya UMKM kita yang menciptakan juga dibeli oleh kita sendiri. Gitu. Baik, selanjutnya nih latar belakang. Tadi Pak Bupati tadi bercerita latar belakangnya. Ya, beliau di tahun 2019 itu pengen banget yang namanya katalog lokal, karena kan kita sudah di Perpres 16 tahun 2018 muncul tuh yang muncul katalog lokal.
Kenapa kemarin? Karena sempat waktu pakai e-katalog, itu para UMKM, para penyedia yang ada di tanah laut, gundah gulana. Andilau, antara dilema dan galau, gitu kan. Gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa? Karena banyak sekali ternyata pemerintah, uang pemerintah tidak belanjanya di mereka, tetapi dengan e-katalog, dengan e-purchasing, malah belanjanya ke daerah lain, ke tempat lain. Akhirnya pajak, kemudian uang bergulir itu tidak kembali ke daerah. Nah, sedangkan tadi di kebijakan itu kan memberikan kesempatan dengan UMKM. Nah, kepada kita juga termasuk dengan misinya Pak Bupati, artinya bagaimana perekonomian masyarakatnya kita itu balik buat kita. Uang pemerintah itu untuk belanja gila-gilaan. Nanti kita akan menyajikan data. Tadi Bapak juga sudah bilang itu bermiliar-miliar, gitu kan, bermiliar sampai triliunan malah. Tetapi kalau untuk yang sampai 50 juta untuk APBD itu nanti ada akan saya perlihatkan. Jadi meningkatkan peran serta pelaku UMKM tanah laut, gitu kan. Bu, kan 50 juta harusnya cuma UMK saja, M-nya mana? Ya, sampai dengan 2,5 miliar itu memang adalah untuk yang kecil, gitu kan. Tetapi di tempat kami ini lagi-lagi kita melihat bagaimana lingkungan daripada pengadaan barang jasa itu sendiri, pemerintah itu berada. Di tempat kami sendiri banyak dealer-dealer sepeda motor yang itu harusnya ketika dia menjadi penyedia sepeda motor kan dia memang itu bukan kecil, dia tetap non kecil, tetapi dia bukan ATPM, tetapi dia resmi sebagai dealer. Nah, bagaimana juga mereka itu bisa tetap berperan serta di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Saya masih bilang di sini adalah untuk pemerintah dulu. Kemudian jumlah paket dan nilai pengadaan pengadaan barang atau jasa lain, ini jadi hanya khusus 2 jenis ya, harus 2 jenis, yaitu barang dan jasa lain sampai dengan 50 juta rupiah. Ini adalah untuk APBD, sangat besar sekali. Belum lagi ditambah nanti dengan BLUD. BLUD-nya kami kalau tidak salah mungkin nanti bisa dikoreksi Mbak Mutiara atau tadi ada Dr. Isna juga tuh dari Rumah Sakit Haji Bu Yasin, kalau tidak salah BLUD-nya kami itu pengadaan langsung belanja pakai kwitansi bisa sampai 200 juta kalau nggak salah. Kalau saya tidak keliru gitu kan, sampai dengan 200 juta. Wah, ini juga bisa sampai ke sana nih gitu kan. Banyak banget yang bisa belanja sampai dengan menggunakan kwitansi. Saya sih bilangnya ini pembelian langsung kan. Kemudian jumlah nilai belanja pengadaan barang dan jasa lain dengan APBD besar. Tadi Bapak Bupati juga menjelaskan, iya, karena kami adalah kabupaten, otomatis kami punya 135 desa. Tadi juga ada tuh dari desa sih, dari Dinas PMD gitu kan, dari Dinas PMD tadi juga ada. Ini nanti Mas Febri di tahun 2021 kita sesuaikan sosialitanya akan masuk ke APBD. Tapi untuk sekarang sosialita ini launching di perubahan ya, di perubahan ini kami masih hanya belanja untuk APBD dulu, APBD dan APBN. Jadi APBN yang ada instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Laut itu juga sudah bisa bertransaksi menggunakan sosialita. Dan untuk jumlah transaksi di perubahan saat ini, kita kan launching-nya kemarin baru di saat perubahan, itu sudah transaksi yang terjadi sekitar 400 juta lebih. 400 juta lebih, makanya tadi ada penyedia yang sudah review kan dari testimoni gitu kan. Itu salah satu penyedia yang ada di tempatnya kita. Mungkin nanti bisa tuh ada beberapa penyedia yang sudah pernah bertransaksi dengan kita bisa bergabung deh bagaimana pengalamannya gitu. Apakah susah atau mudah dan bagaimana pencairannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Ini jelas. Gitu kan, dengan walaupun mudah, gampang sesuai kebijakan pimpinan, tetapi kita jangan melupakan dong akuntabilitasnya. Karena dia digital, transparan, oke, sangat transparan. Akuntabilitas gimana? Tadi UMKM-nya kata Bapak harus ada syarat yang memang dia memang layak untuk jadi penyedia. Salah satunya apa? Kita ingat di dalam beberapa kali swakelola ada 4 tipe. Nanti kita juga ada yang namanya dana kelurahan, swakelola tipe 3 dan 4. Di situ kan juga akan bilang yang namanya bagi Pokmas dan Ormas yang dinilai mampu. Bagaimana sih yang dinilai mampu? Pasti dia mempunyai sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mampu itu seperti apa? Nah, kok Ibu, maaf ya Bu, katanya pertanyaan lagi, kenapa bicara masalah tukang?
Loh, ini kan tentang barang jasa lainnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam sosialita, makanya kita akan berbeda lagi dengan yang lain. Kenapa kami nekat gitu? Nekat, tetapi insya Allah ini terencana. Nanti juga bisa minta masukan sih nantinya juga. Nekat dan terencana ini, kok beraninya sih kami e-marketplace lokal gitu kan? Tidak ngambil platform yang sudah ada atau yang sudah sudah mapan lah gitu intinya. Tanah Laut itu punya yang namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Yang punya alumni banyak. Tadi yang kata Bapak ada tukang-tukang, dan itu dia BLK itu adalah UPT-nya lah, UPT-nya dari Disnaker. Jadi bagaimana mereka-mereka ini dipekerjakan gitu. Nah, kita yang namanya di APBD, di APBN, nanti juga untuk APBDes dan lainnya, itu pasti ada semacam kita memerlukan yang namanya tenaga-tenaga terampil. Gak usah yang jauh, kita bicara APBD saja deh. Itu pasti ada swakelola kan, swakelola untuk tipe 1, atau secara gampang kayak pemeliharaan kantor aja, pemeliharaan kantor. Maka silahkan dia bertransaksi orangnya, jasa perorangannya itu di sosialita. Jadi tidak hanya UMKM, perorangan pun silahkan. Terus syaratnya gampang, nanti kita lihat apa saja syaratnya ketika UMKM dan pelaku usaha yang ada di Tanah Laut ingin gabung di sosialita. Oke, selanjutnya. Nah, ini profil pengadaan secara nasional di tahun 2020. Lihat banyak banget ketika itu belanja kementerian, lembaga, dan di KLPD gitu kan, itu sekitar triliunnya 2.000 triliun itu gimana gitu kan. Kemudian belanja pengadaannya 1.000 triliun lebih gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yang ada di kecil saja di Tanah Laut, khusus APBD 2020 Tanah Laut, itu belanjanya, ya ini belanja sekalian dengan belanja pegawai ya, itu 1,9 triliun. Nah, ketika ini masih kasar, ini masih sangat data kasar sekali, yaitu kepengadaan langsung untuk barang dan jasa lainnya. Barang dan jasa lainnya sampai dengan 50 juta, itu untuk APBD-nya saja, belum BLUD, belum BBUMD. Dan ini kita tidak bicara APBD ya, baru APBD itu adalah kurang lebih sekitar 25 miliar. Nah, inilah yang mau kata Pak pimpinan daerah kami, Pak Bupati, yang biasanya selama ini uang seperti itu, SKPD belanjanya, maaf, kadang-kadang di luar daripada Tanah Laut gitu. Di luar Tanah Laut, sehingga APBD-nya Tanah Laut tidak bergulir, tidak berputar di Tanah Laut, tetapi akhirnya ke tempatnya lain. Sedangkan kita otomatis yang namanya pemerintah daerah menginginkan adanya PAD gitu kan. Pendapatan asli daerah, bagaimana meningkatkan PAD. Nah, salah satunya ya udah berarti kita juga dari sektor pajak. Nah, karena kita sektor pajak, dengan adanya sosialita ini gitu kan, sosialita ini maka mengharuskan paling enggak para pelaku usahanya itu tertib administrasi ketika dia sebagai penyedia. Kalau waktu masih manual, itu kadang-kadang penyedianya banyak sekali yang belum punya NPWP. Banyak yang belum punya NPWP. Tetapi ketika dia gabung di sosialita, maka salah satu syaratnya tadi sudah dijelaskan, dia harus punya NPWP yang otomatis persyaratan ini akan menertibkan para pelaku pengadaan menjadi lebih tertib administrasinya. Ini dasar hukum, kita tetap berpegangan kepada Perpres 16 tahun 2018 karena bicara pemerintah. APBD, tapi nanti kalau APBD nanti ada lagi setelah ini. Kemudian peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kemudian peraturan Bupati. Nah, ini kami punya prinsip yang namanya sosialita, itu ada motonya aman. Aman, aman yaitu akuntabel, mudah dan nyaman. Artinya akuntabel itu kita tetap harus berpegang aturan. Jadi harus sesuai dengan aturan. Kemudian kita ada Perbup Tanah Laut 98 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem order e-marketplace pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu, kalau kita pengen cepet-cepetan kemarin, itu Agustus sudah bisa launching. Tetapi kami yang kami inginkan, tadi moto kami adalah aman, akuntabel. Nah,
Jadi untuk akuntabel, maka sebelum ini launching, kami sudah uji coba berkali-kali, kita yang namanya sistem uji coba, kemudian dari beberapa stakeholder terkait tadi juga, gitu kan, itu kita panggil, kita expose ke mereka. Ini gimana sih, mana sih sisi yang harus diperbaiki dari mana, terus adakah tambahan, adakah yang terlalu berlebihan, adakah yang kurang menurut Bapak Ibu sekalian gitu kan, yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian sebelum ini launching Bapak Ibu, kita juga bikin namanya SOP dan juga juknis, dan semua dokumen ini kami kasihkan kepada BPK sama BPKP. Ketika sudah semuanya clear, baru kami berani, ya, sosialita bisa digunakan untuk untuk bertransaksi semua instansi tanah laut dengan dana APBD di APBD perubahan di 2020. Baru setelah itu berani kami laksanakan. Nah, ini yang saya bilang tadi, banyak sekali mazhab yang mana kalau e-katalog, memang e-katalog itu bisa tanpa ada batasan nilai. Tapi kata Pak Bupati tadi, itu sudah kami coba, kita sempat hampir MOU dengan Kepala LKPP masalah e-katalog lokal ini, tetapi kemudian ada kebijakan lain yang mengatakan bahwa e-katalog lokal harus melalui provinsi. Harus bersama provinsi, malah kita ikutnya dengan provinsi. Tetapi akhirnya beliau bagaimana sih supaya UMKM kita nih, ayo dong tetap berperan serta di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, supaya apalagi pas waktu pandemi kemarin gitu kan, waduh, UMKM kita sangat-sangat kasihan deh gitu kan. Sedangkan kita di belanja yang paling stabil saat itu adalah di belanja pemerintah gitu. Akhirnya ya sudah, kita bersama rekan-rekan, saya bersama dengan rekan-rekan tim gitu, tim sosialita, itu tidak hanya saya, Mbak Mutiara tadi juga itu termasuk tim untuk regulasi. Kita kalau saya membaginya pasti dengan dua tim. Untuk di UKPBJ itu adalah tim IT, itu orang-orang LPSE, kemudian tim regulasi itu biasanya orang-orang di pengelola pengadaan barang jasa. Oke, dan di sini juga saya bersama dengan Kasubag. Nah, Kasubag ini tiga-tiganya itu sangat solid gitu kan. Jadi Kasubag PBJ, pengelola PBJ itu ya tadi ada tim khusus regulasi, jadi dia yang akan melihat bagaimana regulasi itu di sosialita, dan satunya adalah Kasubagnya LPSE, yaitu bagaimana dia memanage tim-tim IT yang menyesuaikan dengan regulasi, tetapi secara sistem juga tetap aman, gitu. Maksudnya tetap nyaman secara sistemnya. Nah, ini adanya di dalam peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2018. Bapak Ibu nanti akan bisa lihat di tempatnya kita di sosialita itu tidak harus pejabat pengadaan yang bertransaksi. Jadi pejabat pengadaan bisa tiba-tiba tidak dilibatkan kalau yang di sini. Kok bisa Bu gitu kan? Nah, kita melihatnya dari peraturan lembaga LKPP ini dikutip persis banget, yaitu ketika di pengadaan langsung sampai dengan harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak 50 juta, itu ada 4 tahapan gitu. 4 tahapan yang bisa kita laksanakan. Yang satu, pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang atau jasa lainnya ke penyedia. Terus yang kedua, penyedia dan PPK melakukan serah terima barang atau jasa lainnya. Yang ketiga, penyedia menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran atau kwitansi kepada PPK. Nah, ini dari 3 ke 4, di 4 ada PPK melakukan pembayaran. PPK melakukan pembayaran. Tetapi ada di poin 3 dan 4, ya kan, itu ada tanda hubung. Kata penghubung, ada dan garis miring atau. Ini yang saya bilang ada beberapa mazhab yang berbeda di sini. Kalau kami mengatakan ini dan garis miring atau, artinya keempat tahapan bisa saja tidak semuanya harus ada. Malah sebagian dari para mentor saya atau dari rekan saya juga bilang saja dilakukan maka proses ini sudah sah. Tapi yang pasti ketika PPK melakukan pembayaran itu yang paling penting sebetulnya. Karena tahapan ini tidak akan bisa selesai kalau PPK tidak melakukan pembayaran. Mungkin ada yang noise ya, ininya mic-nya. Device-nya double. Enggak, jelas. Maaf. Jelas. Oh, jelas ya. Oke. Nah, kemudian
setelah di 4 tahapan ini di bawah, nah bawah ini kan ada PP dalam kapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Nah, berarti, kalau di sininya lagi berarti selain pejabat pengadaan dan PPK, ada lagi nih yang bisa melakukan transaksi pengadaan barang atau jasa lainnya sampai 50 juta. Selain yang dua pelaku pengadaan ini, siapa? Yaitu tim pendukung. Tim pendukungnya si PPK. Nah, kalau tim pendukungnya PPK murni, saya bilang PPK murni artinya ketika SKPD tersebut memang mempunyai seorang PPK yang di-SK-kan langsung oleh PA, maka tim pendukung ini memang harus ada SK-nya juga. Tetapi kebanyakan dari kita, saya sangat yakin sekali di antara di semua hampir kabupaten kota di Indonesia, itu banyak sekali SKPD yang PPK-nya itu tidak ada, tetapi PA-KPA-nya yang bertindak sebagai PPK. Hampir semuanya ada, gitu kan? Hampir semuanya seperti itu. Nah, kalau posisi seperti ini gimana? Banyak kegalauan lagi akhirnya di dalam penerapan di Pemkapnya sendiri, di pengadaan barang jasa. Ini harus di-SK-kan nggak ya? Ini harus dibikin nggak ya, gitu kan? Terus ada yang bilang, ya sudah, karena dia PA-KPA yang merangkap sebagai PPK, misalnya nih PPTK-nya itu otomatis kan ya di bawah daripada PA atau di bawah KPA, maka dia tidak perlu di-SK-kan dan lain sebagainya. Untuk menjawab kegalauan ini, sebetulnya kalau dengan sosialita gampang. Kenapa? Jadi tim pendukung yang ingin melakukan transaksi di sosialita, otomatis dia harus ada yang disebut dengan yang dibikinkan surat, gitu kan? Dibikinkan surat bahwa dia sebagai tim pendukung dan berhak untuk mendapatkan usernya sosialita. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke sosialitanya sendiri. Akhirnya dengan tadi combine tadi kebijakan, saya bilang yang namanya kebijakan pengadaan di dalam dunia pemerintah itu pasti ada. Oke, peraturan itu adalah jalan lurusnya. Tetapi kebijakan itu pasti akan ada. Dan kebijakan itu yang paling penting adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jangan sampai menyalahi aturan. Itu saja. Jangan mempersulit, tetapi tetap sesuai dengan aturan. Makanya sosialita itu hadir dengan adanya beberapa regulasi yang disesuaikan dengan kebijakan, terutama sesuai dengan visi misinya Pak Bupati Tanah Laut, gitu kan. Nanti ada yang bilang, loh intervensinya dari pimpinan seperti apa? Iya, itulah intervensinya beliau. Ini aku pengennya UMKM-nya kami bergerak gitu kan, Bapaknya bilang, artinya sejahtera, meningkat dan berperan serta dalam pengadaan barang jasa, dan Bapak pengennya APBD-nya Tanah Laut itu belanjanya di dalam tanah laut. Ya sudah, itu intervensinya beliau. Dan satu lagi intervensinya beliau, tolong semua itu sesuaikan dengan aturan. Nah, karena aturan tidak boleh saat ini untuk APBD tidak boleh melebihi daripada 50 juta gitu kan. Ya sudah, kami ngambil skupnya itu. Jadi sosialita hanya untuk belanja pengadaan barang jasa sampai dengan pengadaan barang dan jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Ini. Kemudian maksud tujuannya ya tadi menjembatani antara penyedia dan UMKM dengan SKPD lingkup tanah laut yang biasanya manual gitu kan, kemudian ya sudah kita bertransformasi digital lah gitu kan. Saya sangat yakin juga nih Bapak Ibu semua sini sebetulnya yang namanya belanja secara online itu sudah hal-hal biasa. Kemudian instansi bisa mencari jasa perorangan. Iya, yang tadi kata saya tukang ketika dia pemeliharaan, oh AC kantor rusak. Oh, biasanya harus pakai CV. Nggak perlu pakai CV. Yang rusak kan cuma 2 AC di kantor. Ngapain dia pakai CV? Ya udah, jasa perorangan aja. Dan si jasa perorangannya silahkan dia gabung di dalam sosialita. Kemudian persaingan pasar yang sehat. Akhirnya harga yang tadinya markup banget, yang sesuai dengan DPA sering banget ya, yang ada di SPJ-nya Bapak Ibu sekalian, itu sesuai dengan DPA gitu kan. Padahal DPA itu dibikin waktu RKA H-1 daripada proses belanjanya. Berarti sebetulnya saat bikin RKA, itu yang bikin perencanaannya hebat loh, ahli nujum.
Kenapa? Karena dia bisa tahu harga di tahun depan. Karena sesuai banget tuh kwitansi-kwitansi yang ada di SPJ kadang-kadang seperti itu. Nah, dengan adanya sosialita ada persaingan. Terus berarti yang harga paling murah dong, Bu, yang akan banyak dipesan. Belum tentu, Bapak Ibu. Ingat, value for money. Pengadaan barang juga value for money. Value for money itu adalah bagaimana kita menghasilkan atau mendapatkan pengadaan barang jasa yang tepat. Nah, tepat itu tidak hanya uang, tetapi dari segi kualitas, dari segi kuantitas, dari sisi waktu, dari sisi penyediaannya sendiri. Nah, setelah semua itu baru yang namanya harga termurah. Mohon izin Bu Ayu. Siap. Waktu tinggal 10 menit lagi. Tinggal berapa? Terus kita lanjut dengan diskusi. Oke, siap. 10 menit lagi. Iya, nggak apa-apa. Siap. Nah, saya selalu mencontohkan bagaimana kita maksudnya value for money seperti kita mau menjahit baju, menjahit pakaian yang dijahit bagus, murah, gitu kan? Bagus, murah, kadang-kadang pasti lama. Tetapi ada juga kita pengen bagus cepat, maka dia akan mahal. Nah, sesuai dengan kita juga apa yang kita perlukan saat itu. Baik, kalau begitu ini hak aksesnya yang ada di sosialita. Jadi kami dari sisi sistemnya, dari sisi adminnya, kami punya admin PPE, agensi, verifikator penyedia, verifikator produk, kemudian di sisi pelaku pengadaan, ada penyedia, kemudian ada di sisi instansi itu ada pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kami di sini sebutnya pejabat pembantu PPK ya, tapi nanti sebetulnya adalah tim pendukung PPK, kemudian bendahara juga ada. Nih aksesnya, oke. Untuk alur pendaftaran penyedia mendaftar secara online semua nih. Tadi yang Pak Rudi gimana kita tidak perlu masuk ya online, kemudian verifikasi, kemudian akun aktif, tapi nanti juga akan ada yang namanya diverifikasi. Persyaratan penyedia mendaftar seperti ini bisa dilihat emailnya yang aktif apa, punya NPWP, KTP, cukup KTP saja, seperti yang di syarat sama seperti dengan KPP juga KTP, kemudian rekening bank, seperti apa. Terus ketika dia memang terus Bu harus perorangan, CV atau badan usaha boleh nggak? Boleh. Tetapi ingat, ketika dia badan usaha, maka syarat-syaratnya juga tetap seperti dia memang badan usaha. Kemudian penyedia upload produk. Jadi sudah aktif nih akunnya, silahkan penyedia mengupload produknya dia, tetapi sebelum dia tidak langsung start, nanti verifikator untuk produk ini layak nggak buat masuk di tempat kita. Terus harga gimana? Harga untuk saat ini kami bebaskan. Karena ketika harga atas daripada DPA itu juga nggak mungkin dibeli oleh instansi. Terus boleh nggak barang itu yang tidak ada di dalam DPA-nya pemerintah? Boleh saja. Tetapi tidak dibeli pemerintah, ya nggak apa-apa. Tetapi artinya memang jangan sampai barang itu barang-barang yang haram gitu kan, atau barang-barang yang senjata tajam dan lain sebagainya. Tetapi gimana? Kan tidak dibeli pemerintah. Jadi sosialita itu punya dua kepentingan. Pertama untuk mempermudah SKPD atau instansi di tanah laut untuk bertransaksi. Yang kedua itu secara online. Nah secara offline barang-barang dari penyedia ini bisa dilihat seluruh masyarakat di tanah laut. Dan kemudian apabila dia berminat maka dia bisa menghubungi secara offline dengan nomor dan alamat yang sudah ada tertera di penyedia tersebut. Dan ini kami pastikan lebih qualified, dapat dipercaya daripada penyedia-penyedia yang ada di medsos-medsos gitu kan. Oke. Kemudian setelah diverifikasi produk tayang. Nah, ketika penyedia ini yang kami sampaikan di sini, ketika penyedia ingin memasukkan harga satuan, kadang-kadang penyedia itu nggak ngerti pajak. Kadang-kadang dia kaget, loh, ada pemotongan pajak ya, padahal kan ini harga saya nggak ada pajak gitu. Harga saya sebetulnya belum sama pajak gitu kan. Nah, di dalam sini kita tetapi di sini kita hanya simulasi saja. Simulasi tetapi bukan berarti ketika perhitungan pajak ini langsung otomatis akan menjadi harga jualnya dia, enggak. Tetapi dia simulasi. Dia sebagai apa sih di sini, dia mau jual apa? Dia menjual barang, maka akan ada PPN-nya. Kemudian atau dia ada jasa, maka dia ada PPN-nya juga. Atau ketika dia adalah makan minum,
catering tempat kami tidak ada PPN kan, tetapi ada namanya pajak daerah, maka akan beda lagi. Jadi simulasinya dia akan keluar nanti di sini ada keluar harga, di sini akan kelihatan keluar harga. Nah, bagaimana dia menjualnya? Nah, menjualnya di sini itu terserahnya dia. Bukan terserah, artinya dikembalikan lagi kepada penyedia, dia mau menaruh harga berapa. Yang pasti ketika dia ingin harga satuan yang dia terima adalah 100.000, maka dengan pajak dia harusnya jualnya adalah 111 ribuan, tetapi oh ya sudah, saya sekalian aja deh 130.000. Dan di situ juga nanti ketika upload barang atau produk harga, nanti ada, ini belum dijelaskan di sini, jadi nanti si penyedia boleh mengatakan ini bisa nego atau tidak. Ada fitur itu dia nego atau tidak. Jadi ketika dia memilih untuk nego, nanti instansi itu diberi kesempatan buat negosiasi dengan penyedia terhadap barang tersebut. Kemudian secara instansi alur pembuatan akunnya seperti biasa bisa dilihat, ada yang offline, ada juga yang secara online. Jadi kami sekarang semua permohonan pembuatan user tidak hanya di Sosialita, tetapi juga di LPSE, di Sirup, dan lain sebagainya, kami ada offline dan online. Jadi tidak perlu lagi SKPD atau para pelaku pengadaan yang harus ke kantor kami. Tadi juga Bapak tadi harus ke kantor, enggak. Jadi jangankan UMKM, para pelaku pengadaan instansi sendiri itu kalau ingin membuat user sekarang kita sudah online. Jadi tidak perlu lagi. Alur pemesanannya, jadi instansi tadi ada 3 ya yang bisa, pejabat pengadaan boleh, PPK-nya boleh, timnya si PPK boleh, itu memilih produk. Kemudian dia order, pesanannya tadi akan sampai kepada si penyedia. Nah, untuk di penyedia sekarang sudah ada sistem Android yang bisa diinstal oleh penyedia, tapi ini khusus untuk penyedia dulu, jadi nanti ke sana notifikasinya akan muncul. Nah, kemudian di dalam Sosialita, nih, kalau manual kadang-kadang PPK itu lengah. Lengahnya apa? Ketika walau belanja langsung gitu, pembelian langsung di atas 10 juta, kadang-kadang mereka belanja aja gitu kan, belanja kan gampang banget nih di tanah laut, cukup dengan kwitansi cair, iya. Tetapi dia lupa ada satu kewajibannya ketika di atas 10 juta, yaitu apa? Membuat yang namanya HPS. Akhirnya, gitu kan, akhirnya dari sisi akuntabilitas ketika ada pemeriksaan baru dia bikin HPS. Nah, kalau dengan Sosialita tidak. Ketika pembelian transaksi itu di atas 10 juta, maka wajib bagi PPK buat mengupload dokumen HPS-nya tersebut. Kalau tidak, maka proses tidak akan bisa berlanjut. Oke. Kemudian penyedia menerima pesanan, menyetujui pesanan, bisa membatalkan, bisa juga. Kemudian mengirim pesanannya. Kemudian setelah menerima nih dari sisi instansi lagi, instansi menerima barang, kemudian cetak bukti serah terima pekerjaan. Wah, jadi ribet ya? Enggak, ini semua dalam sistem. Semua dalam sistem. Kemudian upload bukti serah terima yang sudah ditandatangani penyedia dan instansi, gitu kan. Tadi kan ada nih tahapannya kan, tadi tahapannya juga ada yang di dalam Perlem 9. Ini kita masukkan. Kemudian cetak nota transaksi pembelian. Nah, cetak nota transaksi pembelian bisa dengan nota, bisa juga dengan kwitansi ketika di atas 10 juta sampai dengan 50 juta. Kemudian upload yang tadi, nota tadi upload di dalam sistem yang sudah ditandatangani penyedia dan instansi tadi. Kemudian gimana di bendahara? Bendaharanya Bapak Ibu kalau ingin meyakini, tapi kalau di sini enggak. Kalau di sini itu semua sudah dalam sistem dan ini bendahara kita masuk di dalam sistem. Jadi bendaharanya masuk, jadi prosesnya dokumentasi peng-SPJ-an dari bendahara, dari sisi bendahara itu juga di dalam sistem, yaitu menerima data transaksi pembayaran tadi. Berarti itu nota, itu kwitansi yang sudah diupload oleh PPK tadi itu masuk ke dalam akunnya si bendahara. Bendahara ketika itu melihat, maka dia akan membuat yang namanya dokumen pemindah bukuan. Dokumen pinbooknya. Kemudian ketika pinbook sudah dibikin, apakah perlu si penyedianya tanda tangan? Tidak perlu. Tidak ada penyedia untuk tanda tangan, hanya semua prosesnya di dalam sistem, kemudian transfer ketika, nah, tapi di tempat kami, ini lagi, untuk transaksi, tempat kami itu sudah semuanya non-tunai. Rp1 pun sekarang semuanya non-tunai. Jadi transaksi lewat
perbankan semua, bertransfer, kemudian kita upload di dalam bendahara mengupload bukti transfer tadi sekaligus dengan mengupload setoran pajaknya apabila ada pajak. Tapi kalau sampai dengan 2 juta kan sebetulnya tidak perlu ada pajak. Nah, ketika sudah diupload, penyedia cek rekening. Cek rekeningnya dia, kebetulan di tempat kami itu rekeningnya pemerintah daerah itu adanya di Bank Kalsel. Nah, penyedia rata-rata juga di Bank Kalsel. Tapi boleh nggak rekening selain Bank Kalsel? Boleh. Boleh. Tetapi satu kekurangannya yaitu ketika kita mentransfer ke rekening penyedia bukan Bank Kalsel, itu akan dikenakan yang namanya biaya transfer. Dan itu diambil dari nilai transaksi. Jadi kami, pemerintah tidak menambah nilai transfer, tetapi itu diambil dari total nilai transaksinya dia setelah dipotong pajak tadi. Kemudian setelah cek rekening, mau konfirmasi pembayaran telah terima. Kalau sudah diterima, ya sudah dia confirm di dalam sistem. Oke, pembayaran sudah kami terima, maka transaksinya selesai. Kemudian kalau yang ini bukan transaksi, tetapi artinya instansi membuat data pemesanan, kemudian penyedia menghubungi instansi. Ini saling, artinya kami menjembatani, tadi dibilang bahwa sosialita adalah menjembatani antara instansi SKPD dengan si penyedia di dalam sebuah sistem. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Itulah rangkaian dari sosialita, sistem order semua instansi lingkup tanah laut. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin diskusi, kita lanjutkan kepada diskusi. Saya kembalikan kepada moderator Pak Suhendra. Maaf, kelebihan ya waktunya. Siap, tak apa-apa Bu. Terima kasih Bu atas materi yang ringan ini. Saya stop share ya. Siap. Baik, kita masuk ke penanya. Sudah ada 2 peserta yang mengajukan raise hand. Kita masuk ke Bapak Husin Ali. Silakan Pak Husin. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati masih ada ini. Ya, hormat dari kami di sini Bu. Saya terus terang malam ini biasanya jam-jam segini sudah ngantuk, tapi malam ini saya cukup senang dan ngantuk itu jauh. Pertama, terima kasih Pak. Sama-sama. Pertama ini kita terus terang tertarik dengar sosialita ini. Kalau malam ini saya melihat ini sudah sifatnya nasional. Cuma ketika saya lihat tadi sosialita ada tanah laut di belakangnya. Saya juga mikir-mikir, bisa nggak itu kita adopsi ke daerah yang lain misalnya? Apakah harus pakai sosialita itu atau ya mungkin ada adopsi seperti apa gitu. Yang kedua, ini ada yang colek-colek ke saya juga teman-teman di UMKM sini, Pak, tuh kalau UMKM kita di luar tanah laut bisa nggak masuk ke situ? Nah ya tanah penting namanya UMKM, mereka juga ada grup-grup sendiri. Nah, mereka juga nanya. Yang ketiga, maaf ada 3 pertanyaan Ibu. Yang ketiga, saya kebetulan di Dinas Pendidikan. Nah, di Dinas Pendidikan itu, di Kementerian Pendidikan itu sudah bikin juga aplikasi sendiri namanya Siplah, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Barangkali Bu Ayu juga sudah tahu dan teman-teman sekalian. Di Siplah itu kalau saya lihat ini mirip-mirip dengan sosialita. Hanya memang kalau Siplah itu ke depan itu akan diwajibkan kepada semua sekolah di dalam proses belanja BOS. Nah, iya, memang itu khusus BOS, Pak. Jadi itu berbeda dari APBD. Betul. Nah, kalau nggak maksud saya ini kan ranah diskusi, Bu. Nah, maksud saya kalau di Siplah itu ke sekolah, bagaimana UMKM oleh Ibu dan tim di Tanah Laut bisa terfasilitasi di antara 2 kepentingan ini. Jadi di APBD bisa, Siplah juga bisa. Nah, mungkin kita bisa. Saya belum sampai ke sana pikiran saya, mungkin bisa di-share dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa langsung tadi aja ya? Bu Ayu. Pak siapa tadi? Pak Husin Ali.
Apa Husin Ali ini Pak Husin. Pak Husin. Ya. Dari mana tadi Pak? Bentar Pak. Dari Dinas Pendidikan. Pak Husin tadi, dari mana Pak? Kota Gorontalo Bapak. Oh, Gorontalo. Gorontalo. Oke. Baik Pak, untuk yang pertama adopsi, silahkan Pak. Kami sangat senang sekali kalau memang inovasi kami diapresiasi. Pak Bupati saya juga senang sekali gitu kan. Kita sama-sama mentransformasikan pengadaan barang jasa dari manual ke digital, lebih mensimpulkan, transparan, tetapi juga tetap akuntabel. Gitu. Tetapi mungkin nanti itu ada cara, bukan caranya sih, artinya pimpinan daerah dari tempat Bapak ke tempat saya mungkin akan ada MOU, semacam kerjasama pemerintah gitu kan, di mana nanti Bapak silakan untuk mengadopsi sistem yang ada di tempat kami, tapi namanya juga nggak harus sosialita Pak. Tapi kalau taknya kita misalnya, kayaknya tetap cocok ya Pak pakai tak itu karena Gorontalo, ada tanya kan, Gorontalo gitu. Nggak keren banget kalau namanya sosialigo kan. Jadi mungkin disamakan saja sih apa yang bisa sesuai dengan di tempatnya Bapak. Kemudian dari UMKM-nya tempat Bapak tadi itu pertanyaan pertama ya, adopsinya tadi silahkan disesuaikan dengan keadaan Pak. Kenapa kami e-marketplace sosialita ini terbentuk secara pribadi mandiri gitu kan, karena kita memang menyesuaikan tadi dengan keinginan Pak Bupati, sampai akhirnya nanti untuk APBD pun kita bisa berbelanja di sini. Kalau boleh saya beritahu bocoran, tadi ada yang bilang ada fee-nya nggak sih gitu kan? Nggak ada. Kalau APBD tidak ada fee untuk penyedia yang masuk di dalam sosialita. Tetapi nanti, karena kita bicaranya belanjanya APBD, tetapi ke depannya kita harapkan sosialita ini tidak hanya untuk APBD, tetapi memang untuk seluruh masyarakat yang ada di tanah laut ataupun di luar tanah laut, tetapi penyedianya tetap pelaku usaha yang ada di tanah laut. Jadi seperti e-marketplace lokal tapi yang sudah publik. Nah, kalau yang seperti itu nanti bisa saja para penyedia yang ada di dalam atau para vendor yang ada di dalam itu akan bayar gitu kan, ada bayar fee sharingnya dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan kalau ini memang terwujud ke depannya sudah stabil dan bagus sebagainya, nanti sosialita ini bisa menjadi e-marketplace lokal pertama yang bisa menjadi yang e-marketplace lokal pertama yang bisa menghasilkan PAD buat daerah. Nah, gitu. Jadi kalau UMKM-nya Bapak dari Gorontalo mungkin kalau ke sosialita nggak bisa, tetapi silahkan di pemerintahnya Bapak untuk mengadopsi punya kita. Jadi UMKM-nya Bapak nanti akan ada di dalam sistemnya Bapak sendiri. Seperti itu Pak. Terus tadi masalah yang sesuai dengan dana BOS tadi, dengan Siplah. Jadi Siplah itu dana BOS, kemudian Siplah juga baru tahun ini yang agak stabil gitu kan, mirip, tetapi kita beda kita kenapa kita dananya bersumber dari APBD, kemudian Siplah itu dana BOS. Tetapi kedepannya lagi-lagi saya berupaya, mudah-mudahan ada pembicaraan dengan Kementerian Pendidikan kemarin yang tidak bisa masuk di Siplah gitu ya, yang tidak bisa masuk di Siplah itu akan diakomodir oleh sosialita. Seperti itu, Pak. Oke, nah sekalian juga menjawab, apakah sosialita masuk di bela pengadaan? Enggak, belum, tetapi kami ke depannya rencana juga akan terintegrasi dengan bela pengadaan. Seperti yang keinginannya Pak Bupati kami, kita akan go keluar dari tanah laut, jadi ketika kita ikut di bela pengadaan, mungkin saja dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dari tempat lain itu akan belanja di tempatnya kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Baik. Gimana? Pak Husin jelas ya, Pak Husin ya. Oke, dia sudah memberi tepuk tangan tuh. Oke, makasih. Baik, kita masuk ke penanya berikut, Pak Rudi Irwandi. Silakan Bapak Rudi Irwandi. Iya Pak, makasih Pak Sohendra. Begini Bu Ayu,
Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Oke. Menyambung yang tadi yang saya sampaikan dengan Pak Bupati Pak Kamta tadi, bahwa saja ini memang ada sebuah political will yang sangat kuat, strong leadership dari sebuah pemimpin, Bu. Jadi kunci apapun itu dalam pengadaan barang jasa itu semua tergantung strong leadership seorang pimpinan daerah. Mau bagaimanapun juga aturan itu pasti ada salah benarnya, kata Pak Profesor Muklis. Cuma salah benar hanya milik pengadilan saja. Jadi begini Bu, saya tertarik tadi mengenai jasa perorangan di Kabupaten Tanah Laut. Kebetulan saya ini Bu, Ketua Asosiasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil di tempat kami, Bu, di daerah kami. Nah, ini saya bercerita aja, ini fakta dan ini sudah sering saya alami, saya keliling di beberapa daerah itu. Karena yang kita tahu, Bu, kontraktor dan tukang itu banyakkan tukang, Bu, jumlahnya. Dan pekerjaan di dinas itu, Bu, saya sudah berapa kali saya audiensi, saya bilang kerjaan yang bikin gini-gini ini cukup kelas tukang. Yang 5 juta, 7 juta, 8 juta. Cuma sayangnya itu tidak diakomodir Bu dalam aturan dan regulasi yang rileks gitu loh. Jadi terlalu ketat, saklek, baku, birokrasinya ruwet, panjang dan sebagainya. Apalagi Bu, tukang-tukang ini banyak yang bahwa dikatakan baca aja nggak bisa. Cuma mereka adalah kunci pembangunan. Di sebuah pembangunan itu nggak ada Bu. Saya konsultan selama berpuluh-puluh tahun ini, yang saya temui itu banyaknya tukang daripada kontraktornya di lapangan. Jadi saya minta bagaimana strategi di Kabupaten Tanah Laut. Saya cerita saja di salah satu kabupaten gitu yang saya cukup juga. Begitu kami mengirimkan tenaga terampil dalam hal ini kelas tukang nih Bu ya, supaya disertifikasi aja dipimpong sana sini Bu. Padahal dalam aturan tenaga kerja di dalam Undang-Undang 2 2017 bahkan ditekankan di PP Omnibus Law itu kewajibannya kalau di daerah itu tenaga terampil itu bupati Bu, kepala daerah. Saya kira itu Bu ya, clear Bu ya. Nah kadang Bu di daerah aja ketika kami kirim tenaga terampil itu dilempar di dinas kerja, dilempar ke PU, nggak ada dananya Pak katanya. Jadi ini miris sekali, Bapak bikin daftar dulu. Kumpulkan orangnya Pak. Saya bilang kalau saya ngumpulkan tahun depan tukang udah pulang ke sana kemari. Jadi saya minta trik gimana atau triknya gimana di Kabupaten Tanah Laut mengatasi SDM yang seperti ini. Itu satu Bu. Yang kedua, saya tadi tertarik Bu bahwasanya ada proses pengadaan yang tidak memerlukan pejabat pengadaan. Karena saya sudah 17 tahun nih Bu ketemu dengan pejabat pengadaan itu yang terlalu saklek. Kerjaannya cuma 7 juta, dokumennya, fotokopinya habis 2-3 juta Bu kontraknya. Jadi memangkas, kita tahu bahwa pengadaan itu kan polyber money Bu. Tidak hanya pekerjaannya, administrasinya juga kalau bisa kosnya free Bu. Dan ini sudah saya lihat di sosialita di Tanah Laut. Ini sebuah terobosan yang luar biasa di Pulau Kalimantan. Jadi itu saja Bu pertanyaan saya, bagaimana istilahnya menyingkronkan semua koordinasi stakeholder di Kabupaten Ibu supaya ini matching nih. Supaya tidak ada saling lempar sana sini. Itu aja Bu. Makasih Bu. Ya. Oke, Pak Rudi. Ini sekalian tadi saya mungkin Pak Rudi juga udah clear ya masalah birokrasinya di tempatnya kami. Sampai pinbook yang bendahara aja sampai ini. Tapi itu juga tidak menurut kemungkinan agak lambatnya transfer bendahara ke penyedia. Oke, tapi untuk pertanyaan Bapak, tips. Ini Pak Bupatinya saya kayaknya udah hilang ya. Udah nggak ada lagi ya Pak Suhendra, kayaknya beliau udah ini ya. Masih ada Bu, beliau masih ada. Ada ya. Pak Kamta, Pak Bupati, izin Pak. Oke, saya akan menyampaikan dulu. Inilah pentingnya saya bilang komitmen pimpinan. Bagaimanapun bagusnya sebuah aturan, sebuah inovasi dari kita untuk bagaimana mengelola good governance-nya sendiri, apalagi ke masyarakat, ya itu tetap aja komitmen pimpinan itu, pimpinan daerah ya, bupati dan wakil bupati yang sangat berperan. Karena di tangan beliaulah tanda tangan peraturan itu ada. Dan alhamdulillah kalau Pak Bupatinya kami, kalau itu memang perlu cepat di atas meja, walaupun setumpuk itu yang harus ditandatangani, tapi beliau tetap teliti gitu kan, itu pasti
segera untuk ditandatangani. Jadi tidak pernah yang namanya berkas itu lambat dan lain sebagainya. Terus tadi untuk masalah tukang sertifikasi, kan setiap SKPD punya tupoksi masing-masing. Ini yang diminta oleh pimpinannya kami agar setiap bentar, ini suara saya bergema nggak Pak? Nggak ya? Pak Suhendra? Enggak, Bu. Suara saya bergema nggak ya? Oke. Jelas. Enggak. Jelas. Berarti gini, jadi setiap tadi tukang di tempatnya kami kan tadi ada di Snaker. Nah, di Snaker itu kami punya BLK. Jadi kalau keinginannya Pak Bupati untuk disertifikasi gitu kan, itu memang di sana pengujiannya. Jadi tapi tetap harus ada pengujian juga, ada kelayakan bahwa dia layak memang mendapatkan sertifikat sebagai tenaga terampil. Nah, saking banyaknya tukang gitu kan yang sudah jadi alumninya BLK, tapi ini kan belum tersalur. Makanya oleh karena itu SKPD ini juga disuruh oleh pimpinan juga bagaimana kita memberdayakan. Nah, jasa perorangan tadi, yang kata saya tadi, ya kalau misalnya hanya pengecatan saja swakelola, pengecatan kantor itu termasuk ini ya, pekerjaan rutin tupoksinya SKPD dan itu bisa untuk swakelola, maka silahkan. Atau kata saya tadi, misalnya tukang AC, yang diperbaikin AC-nya cuma 2, gitu kan? Ngapain pakai CV, gitu kan? Ya sudah, silahkan pakai tukang jasa perorangan tadi. Nah, itu. Dan bagaimana tips dan triknya? Ya, semua stakeholder, artinya jangan ada sih Pak, niatnya kita harus disamakan sih. Niat utamanya harus disamakan bahwa kita memang ingin membangun gitu kan, ingin membangun pemerintahannya lebih baik dan masyarakatnya juga lebih sejahtera. Mungkin Bapak Ibu, mau Pak Bupati tadi ada Pak Sukamta? Beliau sudah ini ya? Sudah keluar? Sudah keluar, Bu. Iya, sudah keluar kayaknya deh. Terus yang kedua? Oh, sepertinya sudah keluar. Iya, keluar. Terus yang kedua, tanpa pejabat pengadaan. Oke. Nanti Pak Muhlis atau teman-teman lain, saya agak bukan takut sih. Ini agak-agak ini. Kalau saya sih sederhana saja, tetapi harus dipastikan Bapak SKPD itu harus bisa memilih atau menetapkan paket pekerjaannya apa dulu sih. Jadi yang ketika ada jenis pengadaan itu ada konstruksi, barang, konsultan, sama jasa lainnya. Nah, yang bisa pakai bukti kontraknya itu bukti perjanjian, bukti pembelian sama kwitansi itu di jenis barang, pembelian barang sama jasa lainnya. Yang 2 ini. Tetapi ketika dia konstruksi, ketika dia konsultan, maka walaupun hanya 2 juta rupiah, itu tetap harus ada yang namanya pejabat pengadaan berproses, kemudian harus ada yang namanya bukti kontrak yang disebut dengan SPK. Jadi berbeda. Jadi kalau ingin yang kata saya tadi bisa saja pejabat pengadaan tidak ada karena PPK-nya mungkin ingin langsung mengambil alih semua, itu hanya ada di jenis pengadaan barang sama jasa lainnya sampai dengan 50 juta. Tapi bukan berarti pejabat pengadaan bisa nggak ya, ini tergantung lagi kondisinya. Tapi ketika pejabat pengadaan diberdayakan, itu lebih bagus lagi, karena memang tupoksinya pejabat pengadaan adalah melaksanakan proses pengadaan barang jasa, proses pengadaan langsung untuk barang, konstruksi jasa lainnya sampai dengan 200 juta, untuk konsultan sampai dengan 100 juta. Jadi tidak ada nilai bawah, gitu kan? Tidak ada nilai bawah, tetapi ada kebijakan yang seperti ini tadi, ya di dalam peraturan lembaga peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 yang ada tahapan-tahapan tadi, yang ada 4 tahapan, tetapi ada kata penghubung dan garis miring atau tadi. Itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Rudi. Mungkin ada yang lain, mungkin ada bisa menambahkan atau mau sharing, silahkan. Baik. Ya, jadi untuk jasa tukang bisa langsung ke PPK, Bu ya? Iya. Bisa langsung, tergantung PPK-nya Pak. Kalau saya sih bilang gitu bukan ya. Berarti itu yang, tapi PPK, kalau PPK-nya mau langsung ambil alih silahkan. Tetapi kalau PPK-nya
bilang, pejabat pengadaan bantu aku dong, kamu buat order kan. Tapi ingat Pak, kalau dia jasa lainnya tukang perorangan tidak perlu SPK Pak. Tetap gitu misalnya ya? 5 juta hanya dengan nota saja. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Baik. Karena Pak Muji sudah bergabung, mungkin ada tambahan Pak Muji? Iya nih, mentor. Aduh, barakallah banget, ya Allah. Lanjut aja Pak, terus saja. Oke, siap. Videonya nggak ada nih Pak Muji, aduh. Baik, kita masuk ke penanya berikut. Ada Pak Samroni Agus. Silakan bergabung Pak Samroni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dari Dinas Kominfo Kota Gorontalo, Bu Ayu dan Pak Suhendra. Kami kebetulan saat ini di perubahan APBD sudah menganggarkan dan telah merealisasikan aplikasi sejenis marketplace lokal untuk pengadaan langsung sampai dengan 50 juta yang insya Allah akan iya. Makanya saya sangat tertarik untuk bergabung di Zoom meeting ini karena ingin mencari tambahan wawasan lah buat persiapan 2021. Nah, mungkin sebelum kami masuk ke proses implementasi nanti, barangkali kami kalau diperkenankan kiranya bisa mendapatkan peraturan Bupati 98 tahun 2020 terkait penunjukan sosialitas sebagai marketplace lokal dalam rangka pengadaan barang dan jasa lainnya yang melalui metode pengadaan langsung. Kalau diperkenankan, biar sudah apa ada acuan awal. Kalau buat Pak Jamroni itu apa sih yang enggak? Gitu. Oh iya, makasih banyak Bu Ayu, makasih banyak. Kemudian yang kedua, mungkin sekedar masukan saja Bu Ayu. Saya melihat tadi di aplikasi Sosialita ada proses penghitungan pajak kalau nggak salah. Iya, simulasinya Pak. Ya, simulasi. Mungkin mohon maaf kalau saya keliru. Kalau saya nggak salah lihat tadi, perhitungan pajak yang dicontohkan itu menambahkan PPN dan PPH ke dalam harga satuan. Itu kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah lihat, karena hanya sekilas tadi. Iya. Barangkali ini perlu dilihat lagi terkait aturan perpajakan, karena setahu saya yang bisa ditambahkan itu hanya PPN, PPH nggak boleh. PPH itu kan potongan terhadap keuntungan dari si penyedia jasa. Jadi kalau saya lihat tadi yang ditambahkan PPN dan PPH, mungkin ini perlu simulasinya ada PPH Pak ya. Oke. Iya, ditambahkan. Jadi barangkali ini mungkin yang masukan saja dari saya. Barangkali terima kasih itu dari saya. Terima kasih banyak sudah mengizinkan kami bergabung dan ini bagi saya sangat bermanfaat untuk persiapan implementasi di pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak Bupati saya ada berhadir, tapi saya akan jawab dulu Pak Jamroni. Satu, silahkan nanti kontak saya ya. Tadi kan ada nomor WA saya. Silahkan Bapak bisa kontak di sana. Ya, konsultasi di sana. Nanti juga misalnya nanti juga akan saya hubungkan nanti juga dengan teman-teman tim. Jadi Pak, di tempat kami juga dari Dinas Kominfo itu sangat membantu kami sekali dalam hadirnya aplikasi ini. Kami jadi tidak, walaupun kami punya LPSA yang punya tenaga-tenaga ahli juga, tetapi tetap Kominfo itu sebagai SKPD yang dia
sebagai koordinator SPBE ya, koordinator SPBE, dia juga membantu kami. Satu. Terus yang kedua, oke, tadi Bapak bilang PPH tidak boleh. Itu yang tidak boleh ketika dia muncul di HPS, Pak. Dia adalah ketika muncul di HPS. Maka PPK tidak boleh menambahkan PPH di sana. Nah, sedangkan di sini ini adalah ranahnya penyedia. Jadi penyedia itu dia biasa jual berapa sih harganya gitu kan. Dan dia tidak mengerti soal pajak. Jadi ketika dia akan dipotong pajak PPH, otomatis dia akan mengurangi nilai jualnya dia. Nah, di simulasi ini kita akan mengajarkan ke mereka bahwa nih loh, kamu ketika ingin bertransaksi secara tertib administrasi di pemerintahan, kamu akan dikenakan 2 pajak. Satu pajak PPN, yang satunya adalah pajak PPH. Nah, kalau kamu ingin jual, misalnya tadi 100.000 gitu kan, harusnya kami itu kan dikenakan pajak PPH loh. Nah, apakah kamu mau bahwa 100.000 ini akan kurang nanti ditransfer ke tempatnya kamu hanya menjadi sekitar 98 juta. Nah, tetapi kalau kamu yang 100.000-nya ini belum PPH, nih loh, kita sediain simulasinya. Makanya di situ ada PPN plus PPH, ada PPN aja, dan ada juga hanya pajak daerah saja. Nah, seperti itu, Pak. Itu untuk jawaban yang nomor 2 tadi. Terus kan sesuai aturan, iya, Pak. Di dalam aturan yang tidak boleh ditambahkan pajak hanya di saat HPS. Jadi ketika PPK menginput HPS-nya di dalam sosialita, dia tidak akan mengenakan PPH itu, tapi dia tetap akan mengenakan PPN. Oh, intinya ini simulasi buat si penyedia aja ya? Penyedia. Ya, simulasi untuk penyedia untuk dia menaruhkan harga jualnya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Jadi tidak akan ada di dalam dokumentasi. Oke, Pak Bupati, silahkan Bapak tadi menambahkan, tadi mungkin ada pertanyaan dari beberapa. Pak Sukamta, mana Bapak hadir, Pak? Baik, makasih. Pak. Oh iya, siap. Ya, sudah. Ya. Pakai nama Bu Ayu soalnya. Tadi Pak, ada yang minta tips Pak, bagaimana? Iya, nama tadi pakai Bekano. Mungkin bisa direnemkan Pak. Ya, silakan. Pak, mungkin bisa direnemkan Bapak saya. Ya. Iya Pak, tadi ada yang minta tipsnya Pak. Tips triksnya, waduh, ini susah saya. Maksudnya tips triknya tuh dari beliau. Karena beliau adalah orang birokrasi. Trik yang mana tadi? Tips Pak, untuk yang tukang-tukang disertifikasi, terus kok bisa gampang ya di tanah laut, nggak pakai pimpong-pimpongan gitu. Oh, justru malah kita begini ya, untuk sertifikasi kita umumkan secara terbuka bahwa pada pelatihan BLK kita angkatan sekian, misalnya angkatan ke-5, ini nanti untuk sertifikasi misalnya penjahit, tukang batu, kemudian tukang kayu misalnya, untuk pengrajin sesirangan. Nah, seperti itu kita umumkan, yang itu memang kita biayai dari pemerintah. Kemudian ada juga yang kita kerjasama dengan balai-balai besar di Indonesia ini. Kita ada yang ke Medan, ada yang ke Bekasi, ada yang di Semarang, ada yang di Bandung, ada di Yogyakarta. Jadi kami menjalin kerjasama. Nah, nanti dari Kementerian Tenaga Kerja itu ada memang untuk sertifikasi itu kita buka. Nah, kita buka. Kalau kerjasama dari balai-balai besar kan biayanya dari balai besar, tidak dari pemerintah. Di samping kita menganggarkan dari APBD kita sendiri. Jadi memang sengaja kita buka. Dan itu kita rencanakan karena dulu yang sudah pernah kursus itu kan ada datanya. Sehingga yang harus kita sertifikasi itu berapa kan udah ada datanya di Dinas Tenaga Kerja di BLK kita. Sehingga dengan mudah nanti tinggal kita panggil-panggil aja kalau untuk sertifikasi. Untuk pelatihan dasarnya itu kita buka secara umum. Dan itu karena kita banyak informasi dari balai-balai besar yang ada di Indonesia ini. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di tanah laut. Sehingga saya tahun kemarin, 2019 itu saya melakukan pelatihan dari berbagai macam keahlian IKM itu sampai
lebih dari 2.800. Tahun ini di saat pandemi kami melatih itu 700 sudah. Ya karena ada pandemi COVID-19 sehingga memang jumlahnya menjadi agak menurun karena balai-balai besar kita tidak membuka dalam jumlah yang banyak. Nah, BLK kita juga, BLK kita bukan hanya di BLK kita ada juga membentuk yang namanya BLK komunitas. Jadi ada komunitas pesantren yang dia ngambil spesialisasi apa? Komputer misalnya. Nah, mereka yang berdekatnya dilatih di BLK komunitas. Inilah jejaring dalam pelatihan ini sehingga kami bisa melakukan sertifikasi pelatihan itu secara luas. Nah, saya kira begitu, Bu Ayu. Siap. Mudah-mudahan ini jadi ini ya Pak ya. Artinya untuk daerah-daerah lain juga bisa bagaimana lebih strateginya gitu kan. Dari pimpinan kepala daerah. Ya, inilah sumbangan kami dari Tanah Laut untuk negeri Indonesia. Jadi kalau memang bisa, nanti pemerintah daerah menganggap ini baik, kemudian mengadopsi, saya kira bagi kita tidak ada masalah, ya. Kita di sana, itulah sumbangan Bu Ayu dan teman-teman kita dari Tanah Laut untuk membangun negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Saya kira itu nanti bentuk cinta, Pak. Bentuk cinta. Ada mekanisme kepemerintahan. Saya kira itu. Ya. Baik, mungkin gini Pak, dari tadi ada yang japri saya, katanya masa sih kepala daerah tidak ada intervensinya, terus masa sih kepala daerah juga nggak ada para tim-tim di belakang yang ingin ikut gitu kan di pengadaan barang jasa, kok berani sih mengeluarkan sosialita yang otomatis akan akan semakin membuat persaingan gitu kan, apakah tidak ada yang ini langsung japri. Nggak ada yang mana. Katanya apakah saya protes nih, nanti kan biasanya kan katanya ada yang ingin memonopoli dan lain sebagainya, sedangkan dengan sosialita kan semuanya jadi transparan dan terbuka. Ya, saya ingin justru menghindari adanya monopoli itu, ya. Jangan sampai nanti dimonopoli oleh orang-orang tertentu, saya kira. Kalau soal protes, ya di mana-mana juga protes. Tidak ada sosialita juga pasti ada juga yang protes. Dan itu kan bagian dari tanggung jawab sebagai bupati. Jangan pernah berharap tidak ngeluarin sosialita juga ada yang protes. Ada sosialita juga ada yang protes. Dan ini saya kira kan demi kebaikan semua. Sehingga ini pemberdayaan. Saya ingin sekali lagi, inilah bentuk saya kalau kita bicara mensejahterakan rakyat, ya inilah yang wujud nyatanya saya mensejahterakan rakyat tanpa harus keluar biaya Rp1 pun. Bahkan ini nanti sosialita itu kita harapkan akan menjadi bagian dari sebuah penerimaan daerah ketika nanti yang memanfaatkan itu pihak swasta. Tidak tertutup kemungkinan, misalnya tempat kami kan banyak kebun nih. Dia melakukan replanting, dia harus membeli bibit-bibit. Ternyata penyediaan bibitnya di sosialita, bisa saja dia pesannya ke sana. Nah, ini kan tentu nanti karena ini swasta yang menggunakan, itu bisa kita kenakan apa yang kata Bu Ayu itu sebagai bayar aplikasinya, sehingga menjadi sebuah penerimaan daerah gitu loh. Nah, saya kira saya ingin sebuah transparansi, ya, sebuah transparansi di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, bahwa semua kita terbuka gitu loh, semua akuntabel, nah, semua orang punya kesempatan. Dan ini saya kira inilah bentuk sekali lagi bagaimana UMKM kita menjadi lebih berdaya dengan intervensi yang saya lakukan dengan membuat e-marketplace seperti ini. Ini tujuan kita. Kita kalau bicara mensejahterakan rakyat, ya seperti ini, tidak dengan hanya kita bangun tugu, bangun gedung yang besar. Saya kira ada, tapi terlalu kecil. Dengan ini, maka saya yakin ini akan lebih luas lagi kepada masyarakat. Kalau soal protes, saya kadang nggak pakai ini juga protes kok. Jadi kan biasa-biasa saja itu. Ya. Siap. Oke, makasih Pak. Ya kayak saya makasih Pak Bupati. Siap. Baik, karena waktu kita sudah masuk pukul 21 ini, kita minta closing statement dari Pak Muji. Silakan Pak Muji. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak ya, Bu Ayu, Pak Muklis, dan para peserta yang berada di malam hari ini. Ya, kita mendapat pembelajaran yang penting dan mendapat ide-ide penting dari Pak Bupati maupun Bu Ayu tadi. Ya, tapi saya mungkin nggak tahu apa yang saya sampaikan itu nyambung nggak dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi. Kalau kita cermati, Pak, ini mungkin akan mendorong kan usaha kecil, ya. Mungkin usaha kecil akan banyak dari tanah laut. Saya sarankan kalau usaha kecil itu mungkin tidak kena PPN kalau usaha kecil, ya. Apalagi kalau dia bukan PKP, ya. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar kan nggak kena PPN, ya. Kalau kena PPN ini akan mungkin memberatkan dan mungkin nggak pas gitu. Ya. Apalagi kalau kita bisa meniru, Pak, yang di pemerintah itu, yang di APBN namanya kartu kredit pemerintah. Kalau mekanisme kartu kredit pemerintah itu nggak kena PPN, nggak kena PPH. Ya, sampai 50 juta kartu kredit pemerintah itu nggak kena PPN, PPH. Nah, ini mungkin perlu dibicarakan bersama antara Kementerian Keuangan, bisa nggak diperlakukan di tanah laut. Sehingga kalau ini diperlakukan, ya ini akan menjadi ide-ide bagi daerah lain juga akan meniru yang Bapak lakukan. Jadi saya hanya bisa ucapkan terima kasih, Pak, dengan banyak yang lebih dari 200 orang hari ini di malam hari ini. Satu hal yang langka bisa diikuti oleh banyak orang. Ya, saya ucapkan kepada Bu Ayu terima kasih, pada Bupati. Mudah-mudahan ini menjadi amal-amal baik kita. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah ingin menanggapi dikit dari Pak Muji masalah kartu kredit pemerintah. Sebetulnya itu kita sudah bicarakan ya Pak Bupati ya dengan pimpinan dari Bank Kalsel, tetapi mungkin itu dari mereka yang perlu berproses gitu kan. Dan untuk di APBD terutama di SIPD kami juga masih diberikan kewajiban bendahara untuk memotong pajak ketika lebih dari 2 juta, transaksi lebih dari 2 juta. Nah itu Pak. Jadi memang masih ada mekanisme pendekatan dan koordinasi nih antar stakeholder pemerintah daerah dengan pusat juga. Baik. Tapi tadi kartu kredit pemerintah itu sebenarnya sudah kita sudah dibicarakan juga Pak Bupati juga udah memberikan ide itu kepada kita kepada pimpinan Bank Kalsel, cuman ya itu kan harus secara provinsi sih, gitu aja. Baik, mudah-mudahan bisa kita. Baik, atau Pak Bupati ada closing statement juga, Pak? Ya nih Pak. Biasanya bagus, beliau closing statement-nya biasanya sangat menyejukkan. Silakan Bapak. Bapaknya nggak dengar ya? Loh, hilang lagi. Biasa Pak, sinyal kita. Ya, putus sepertinya. Lagi. Iya, karena sinyalnya di tempat kami sinyalnya juga ada. Atau Ibu Ayu, langsung aja Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang hari ini banyak banget apresiasi dan mohon maaf banget banyak pertanyaan yang belum bisa saya dan teman-teman jawab. Tapi mungkin nanti bisa japri, bisa langsung japri atau mungkin saya minta tolong kepada panitia, mungkin bisa ini kan Pak ya? Ya Pak ya, semacam dirangkumkan gitu, kalau mungkin nanti bisa saya jawab dan lain sebagainya. Baik, untuk closing statement-nya gini, silahkan Bapak Ibu berinovasi, berstrategi pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan kebijakan dan lingkungan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ingat, visi misi dari pimpinan itu tetap bisa kita jalankan sesuai dengan aturan, karena setiap aturan pasti ada kebijakan. Dan setiap kebijakan yang kita ambil, itu ambillah yang memang sesederhana dan sesimpel mungkin, tetapi tetap tidak melanggar aturan. Itu aja. Jadi masih banyak sekali jalan-jalan pilihan, tahapan, strategi di dalam pengadaan barang jasa yang bisa kita lakukan, tetap tidak menyalahi aturan, namun sesuai dengan kebijakan pimpinan di daerah kita. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kita lakukan semua menjadi ibadah masing-masing ke depannya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak penyelenggara Muji Santosa Training and Consulting mengucapkan banyak terima kasih
yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya Bapak Bupati yang mau meluangkan waktunya. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekeliruan ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya atas nama manajemen mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tutup dengan sebuah pantun. Naik perahu ke Sungai Musi, mencari petani di Pematang. Jangan takut dan malu berinovasi. Sekali dijalani, ternyata gampang. Demikian. Saya kembalikan ke Pak Prof.